Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, saudara, menyebut Ridwan Kamil sebagai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo saat memberi sambutan di acara groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Saparua, Bandung. Di acara ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berterima kasih pada Ridwan Kamil yang kerap membangun landmark identik dengan Bung Karno. Di penutup sambutan, Hasto berpantun soal Ridwan Kamil yang disinggung sebagai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo. Bapak Ibu menyambut kehadiran para tamu VIP kita beserta Gubernur Jawa Barat berkenan kiranya untuk bangkit dan berdiri. Kita akan ini karena Kang Ridwan Kamil ini begitu banyak membangun tempat-tempat yang bersejarah di Jawa Barat ini, khususnya yang berkaitan dengan Bung Karno, maka atas nama pribadi dan juga seluruh keluarga besar PD Perjuangan dan seluruh anak bangsa, kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Maka saya akhiri juga dengan pantun tentang Kang Emil. Kang Emil memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa Pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terkait maksud pujian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kita akan tanyakan sore ini bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ada juga Ketua Bakumham Golkar Supriyansa yang nanti akan bergabung, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore, Audrey. Apa kabar Mas Burhan? Baik. Pak Hasto, jadi apa nih maksud pujian Pak Hasto ke Pak Ridwan Kamil? Ini hanya sekedar pujian atau serius ada maksud di baliknya? Ya, kalau pujian itu kan keluar dari alam pikir dan juga alam rasa. PD Perjuangan bukan orang yang suka memuji sebagai lip service, tapi sebagai suatu kesungguhan. Apalagi kalau kita lihat nama Pak Ridwan Kamil memang mampu membangun kemajuan Jawa Barat, ya, 60.000 hektar dan pertanian belum buka. Dan yang terpenting, rekam jejak sejarah Bung Karno sang proklamator ini memang oleh Kang Ridwan Kamil ditampilkan dengan sangat baik. Sehingga kami memberikan apresiasi. Ini adalah monumen yang ke-11 yang dibangun oleh Kang Ridwan Kamil, dan nama Kang Ridwan Kamil sebenarnya tidak hanya disuarakan ya dari pada saat saya menyampaikan sambutan, tetapi dari berbagai survei, bahkan Presiden Jokowi pun itu sudah menyebut pada tanggal 22 April yang lalu, sehingga berkaitan dengan bakal nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar memang cukup banyak opsi, dan ini merupakan bagian dari suatu komunikasi yang sifatnya terbuka dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi serius ya Pak ya ini ya? Oh, serius. Serius. Dengan nama yang disebut tersebut rakyat bisa memberikan pendidikan. Oke, kalau dibilangnya Sekjen PDIP ini serius pantunnya, kalau dari Golkar sendiri menganggapnya gimana? Kan Partai Golkar, Pak Supriyansa belum masuk nih mendukung Pak Ganjar. Pak Supri? Masih di mute, Pak? Oh ya. Ya, silakan Pak Supri. Sorry. Ya, jadi ini godaan atau gimana nih dilihatnya? Halo. Ya, Pak Supri. Ya, sorry. Sorry Mas Hasto, sorry Mas Burhanuddin, terima kasih. Selamat sore Mas. Ya Mbak Tia, siap. Halo Mbak. Iya Pak Supri, tadi kalau misalnya jadi pantunnya, kalau tadi kata Pak Hasto bilang ini serius, benar-benar serius nih, bukan hanya sekedar pantun tapi serius. Kalau begitu berarti ini godaan besar dong dari Golkar, karena kan Golkar sampai dengan sekarang ini belum menentukan mau arah kemana dukungan baca presnya. Oh ya, pada prinsipnya di Partai Golkar tentu berkali-kali Pak Ketua Umum kita Bapak Airlangga selalu menyampaikan kepada seluruh kader kita bahwa terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, posisi Partai Golkar meskipun memang sudah
sesuai dengan hasil Munas kita, bahkan Rapimnas yang baru-baru dilaksanakan, selalu Pak Ketua Umum menyampaikan kepada kita semuanya bahwa persoalan itu jangan terlalu cepat karena persoalannya beliau konsentrasi pada pemerintahan yang ada sekarang ini untuk menyelesaikan, dan beliau saya kira meminta kepada kita untuk bertahan sampai 2 bulan lagi baru kita mengambil posisi Partai Golkar. Jadi Pada kenapa harus prinsipnya, nunggu sampai 2 bulan lagi Pak Supri? ya begitulah kira-kira pandangan beliau kepada kita semuanya pada saat kemarin. Jadi istilahnya jangan terlalu cepat kita membicarakan tentang calon capres dan cawapres, karena ada satu hal yang dipikirkan beliau adalah bahwa pemerintah hari ini membutuhkan konsentrasi beliau untuk menyelesaikan juga tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan bahkan seluruh provinsi sudah meminta Pak Airlangga untuk mengambil sikap. Bahkan Pak Airlangga menyampaikan setelah terbuka kepada seluruh kader. Baik, jadi artinya masih nunggu 2 bulan lagi ya Pak Supri ya? Ya, akhirnya kita memahami semua Mbak, bahwa apa yang dipikirkan beliau adalah demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat Indonesia, demi kepentingan Partai Golkar sendiri. Saya ke Mas Burhan sekarang kalau gitu. Mas Burhan, kenapa sih kira-kira Partai Golkar ini harus menunggu 2 bulan, gak langsung umumin aja? Apalagi kemarin nih pada saat bulan Bung Karno sempat disinggung sama Bu Mega. Kalau ada 2 parpol yang masih mikir-mikir padahal udah datang ke bulan Bung Karno kemarin. Ya, memang secara formal masih ada waktu sampai pertengahan Oktober hingga awal November bagi proses pendaftaran. Tetapi kalau kita lihat peta politik elektoral jelang 2024 memang memanasnya lebih awal dibanding sebelumnya karena tidak ada capres petahana. Dan saat yang sama menaikkan popularitas dan elektabilitas capres-cawapres tidak mudah di saat kita punya lebih dari 200 juta pemilih. Jadi saya sendiri bisa memahami kalau misalnya mesin partai termasuk PD Perjuangan memanaskan mesinnya lebih awal, karena bagaimanapun waktu kampanye di Pilpres tahun ini cuma 75 hari. Jadi terlalu pendek kalau misalnya mendasarkan pada jadwal formal kampanye yang sudah ditetapkan. Nah, pada titik ini saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Hasto di acara di Bandung kemarin, satu menunjukkan strategi yang menarik, yang menunjukkan sekali lagi bahwa PD Perjuangan ingin lebih inklusif. Yang kedua, bagaimanapun secara elektoral, Mas Ganjar punya PR besar di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat survei terakhir kami Mas Ganjar di peringkat ketiga di antara 3 nama teratas dengan perolehan sekitar 17%. Sementara Jawa Barat adalah provinsi paling padat se-Indonesia. Jadi kalau misalnya mendasarkan pada perolehan 2019, 2014, Pak Jokowi kalah di provinsi ini, tetapi perolehannya sekitar 40%. Jadi kalau pengen menang, mau tidak mau, Mas Ganjar yang diusung oleh PD Perjuangan tidak boleh terlalu lemah. Jadi kalau gitu sekarang ini mau menggodanya ke RK-nya ya, ke Pak Ridwan Kamilnya, apa termasuk juga dengan Golkar? Itu satu paket. Oke. Jadi kalau kita lihat kan Ridwan Kamil sekarang punya 2 kekuatan sekaligus. Yang pertama adalah beliau bagian dari Golkar, yaitu Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih, sekaligus Kocer Bapilu. Ya. Yang kedua adalah bagaimanapun Ridwan Kamil masuk top 2 cawapres yang paling diinginkan oleh publik. Jadi satu paket. Cuma masalah di internal Golkar kan lebih pelik ya, karena bagaimanapun Ridwan Kamil new kid on the block. Yang kedua, Ridwan Kamil bukan penentu keputusan di internal Golkar. Sejauh ini kan Golkar, saya kira Pak Supriyansa sudah mengatakan, itu masih menetapkan ketua umumnya sebagai capres atau setidaknya cawapres. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Ridwan Kamil kalau ternyata beliau secara elektoral lebih punya daya tarik dibanding tokohnya. Nah, ini PR yang harus diselesaikan oleh Golkar secara institusi. Oke, kalau gitu sekarang Pak Hasto, sebenarnya pertempuran dari memenangkan Pak Ganjar ini lebih berat ke Jabar atau Jateng dan Jatim? Ya, kita kan berpikir
bagaimana mendapatkan pendamping Pak Ganjar yang sekaligus merupakan perpaduan kepemimpinan yang sempurna dan aspek-aspek elektoral sebagaimana disampaikan Mas Burhan tadi juga menjadi kalkulasi yang sangat penting. Bagaimanapun juga pemilih Jawa Barat itu terbanyak. Tetapi di sisi lain kami juga menghormati etika politik bagaimana Partai Golkar melalui Rapimnasnya telah menetapkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden atau juga sebagai opsi calon wakil presiden dan itu juga disebut oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga apa yang Jadi artinya ini satu paket ya, Pak Hasto ya, mau menarik Golkar juga ya satu untuk mendukung. paket, satu paket baik itu dengan Golkar maupun juga apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri bahwa kami punya 10 bakal calon wakil presiden dan kemudian juga Pak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang berdasarkan aspek elektoral memang cukup menarik untuk dilakukan pendalaman sebagai pendamping dari Pak Ganjar sama dengan Pak Sandiaga Uno yang diusulkan P3, juga Pak Erick Thohir yang diusulkan oleh PAN dan juga Pak Mahfud MD serta tokoh-tokoh lain dari kalangan profesional seperti Pak Basuki Menteri PUPR. Oh oke, kalau gitu Pak Supriyansa, kalau sudah ada dapat angin yang sangat segar bisa dikatakan ya dari PDI Perjuangan, kenapa nggak langsung menentukan aja Golkar rapatnya mendukung Pak Ganjar begitu? Karena kan tadi sudah mendapat angin segar ya, bisa jadi bacawa presnya adalah Pak RK. Itulah Partai Golkar, ya Mbak ya, partai yang matang, partai yang sudah lama, partai yang dihuni oleh orang-orang yang berpikir penuh dengan kehati-hatian, melangkah. Olehnya itu dengan berbagai pengalaman yang telah dilalui oleh Partai Golkar, maka itulah bahagian cara berpikir Golkar untuk menentukan sikap politik oleh Partai Golkar, terutama pada menghadapi Pilpres 2024 nanti. Kehati-hatian yang saya maksud ini tentu dengan tadi yang disampaikan Mas Hasto, Mas Burhanuddin menyampaikan bahwa posisi Golkar memang sesuai dengan Rapimnas kita itu adalah suaranya seluruh partai kita ini, seluruh lapisan sampai di tingkat bawah menginginkan Pak Airlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia, setidak-tidaknya menjadi cawapres. Begitulah harapan itu. Nah, kalau ini sesuai dengan amanah Rapimnas, maka ini harus dijalankan. Olehnya itu, maka dengan terbukanya peluang di mana-mana, saya rasa tentu kami di Partai Golkar juga berterima kasih atas terbukanya peluang yang diberikan oleh Partai Golkar dari partai-partai lain. Olehnya itu, ya Mbak ya, maka saya kira kita memang secara bersama bisa berpikir utuh bahwa ketika Pak Airlangga meminta waktu kepada seluruh kader bertahan sampai 2-3 bulan ini untuk memikirkan, sebenarnya itu adalah diberikan kesempatan pula kepada kita sebagai kader untuk menyampaikan kepada rakyat di bawah bahwa Pak Airlangga setidak-tidaknya menjadi presiden tetap atau Pak calon Erlangga ya menjadi baca pres atau baca wapres ya, bukan nama yang lain termasuk Pak RK gitu ya, Pak Supri ya? Ya, tidak ada rumusnya itu Partai Golkar memikirkan yang lain, tidak ada rumus. Yang ada adalah Pak Airlangga menjadi calon presiden, setidak-tidaknya yang disampaikan oleh tadi Pak Burhanuddin tadi adalah calon wapres. Oke, kalau gitu Mas Burhan. Itu hasil munas itu, ada hasil. Oke, sampai di situ dulu Pak Supri. Oke, kalau gitu Mas Burhan berarti bisa dikatakan dong kenapa Partai Golkar masih galau belum menentukan pilihan karena tadi itu goalnya sebenarnya baca pres atau baca wapresnya adalah nama Pak Erlangga untuk masuk. Realistis nggak sih itu? Ya, gini, memang keputusan munas seperti itu. Cuma yang harus diwaspadai oleh elit Partai Golkar adalah time is ticking. Waktu terus bergerak. Kalau misalnya Golkar tidak segera mengambil keputusan, itu saya khawatir Golkar ketinggalan kereta. Karena bagaimanapun tinggal 3 partai yang belum menentukan koalisi, dan kalau misalnya peta koalisi makin mengerucut, maka positioning atau bargaining position partai Golkar itu menjadi menurun. Karena bagaimanapun 3 baca pres ini kan sudah punya kendaraan yang cukup secara presidensial threshold. Jadi kalau misalnya Golkar tidak segera mengambil keputusan, itu saya khawatir posisi tawar atau kontribusi Golkar secara elektoral untuk memenuhi ambang batas presidensial threshold menjadi nggak ada nilainya.
karena nggak ada keperluan untuk menarik Golkar untuk Atau menutupi. jangan-jangan Golkar ini lagi nunggu arahannya Pak Jokowi nih? Saya tidak tahu ya di belakang layar, tapi poin saya adalah posisi Golkar itu kan ditentukan, satu adalah Golkar peraih kursi terbesar kedua setelah PD Perjuangan di parlemen. Nah, yang kedua, tetapi tidak cukup untuk bisa memajukan capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain. Salah satu mitra koalisi yang di KIP sudah ke PD Perjuangan. Tinggal PAN. PAN dengan Golkar cukup ya secara presidensial threshold. Tetapi PAN sekarang itu adalah mencari calon yang potensial menang. Dan dengan segala hormat saya, Pak Erlangga tidak memenuhi itu. Jadi potensi PAN untuk keluar dari KIB pun bertambah besar. Nah, sekarang ada satu peluang, yaitu Ridwan Kamil. Tetapi Ridwan Kamil bukan pemegang remote control partai. Dan itu pun juga belum pasti kan, dari apakah Ridwan Kamil akhirnya dipinang oleh Mas Hasto atau tidak kan belum fix ya. Tapi setidaknya masih ada harapan. Meskipun fixnya itu ya tergantung perundingan di belakang layar. Perundingannya sebenarnya apa sih Pak Hasto yang lagi ditawarkan nih untuk agar Golkar yuk gabung aja merapat menangkan Pak Ganjar? Ya, sebelum bicara ke sana, tentu saja desain besarnya adalah pemilu 2024 ini apakah mau diikuti 2 pasang calon atau 3 pasang calon. Disinilah fungsi cawapres Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam pemilu 2019 menjalankan fungsi sebagai integrator politik, sehingga menyatukan dukungan dari partai-partai politik untuk bergabung. Ini yang dilakukan oleh PD Perjuangan. Pada satu sisi kami terus berjuang mendorong elektoral Pak Ganjar dengan pergerakan 3 pilar partai, termasuk puncak peringatan bulan Bung Karno kemarin. Dan di sisi lain kami mencari bakal calon wakil presiden, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri terus melakukan kajian-kajian secara dinamis. Makanya belakangan Pak Hasto ini selalu disebutkan ya nama-nama yang lain. Respon dari rakyat. Oh, oke. Makanya belakangan nama-nama kan sudah banyak disebutkan. Sehingga saat ini dari nama-nama yang sudah disebutkan tersebut, kemudian dipertimbangkan secara matang aspek kepemimpinannya, pengalamannya, kesatu paduan dengan Pak Ganjar, dan juga aspek representasi tadi. Misalnya Mas Burhan menyebut Pak Ridwan Kamil ini sangat kuat di Jawa Barat, merupakan pemilih terbesar. Ini juga hal yang penting. Tapi di sisi lain kami juga berkepentingan untuk mengedepankan semangat gotong royong dengan mengajak Golkar dan PKB, mengingat di dalam puncak peringatan bulan Bung Karno kemarin sudah kami undang bersama-sama dan ternyata juga ditanggapi dengan positif oleh kedua partai tersebut. Oke, kalau gitu dari Partai Golkar sendiri yang belum menentukan pilihan, Pak Supri, sebenarnya Partai Golkar ini, suara kader ini lebih condong kemana? Memenangkan Pak Ganjar atau memenangkan Pak Prabowo? Atau mungkin Pak Anies? Jadi gini, saya tegaskan lagi bahwa kalau bicara dengan kepentingan kader, satu kata bahwa kader Partai Golkar ingin mengantarkan Bapak Presiden Republik Indonesia ke depan ini adalah Pak Erlangga. Itu selesai itu. Nah, persoalannya dikatakan misalnya Mas Bur izin menyampaikan bahwa kekhawatirannya jangan sampai Partai Golkar ketinggalan kereta misalnya. Terima kasih, itu ada sebuah pandangan saya rasa. Tetapi saya mau menyampaikan begini Mas, bahwa keretanya tidak akan pergi sebelum ada Pak Erlangga. Yakin dan percaya Pak Erlangga orang yang dibutuhkan di dalam Pilpres 2024 nanti. Masyarakat menunggu itu nama itu. Kami sudah tangkap Pak Supri, artinya tetap memegang teguh Pak Erlangga sebagai posisi tawar untuk baca pres ataupun baca wapres. Terima kasih Pak Supriyansa, terima kasih juga Pak Hasto Kristianto, dan terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, sehat selalu.